Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang-orang duniawi begitu mencintai harta duniawi. Mereka begitu tamak terhadap harta duniawi ini. Bahkan hati, pikiran mereka hanya untuk mencari segala harta di dunia ini. Mereka tidak peduli tentang Tuhan, dan mereka tidak peduli akan perintah-perintah Tuhan. Mereka hanya menghabiskan hidup segala-galanya hanya untuk mencari harta duniawi. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan memperingati kita agar kita jangan bernafsu, tamak, hanya mencari harta duniawi. Sebab itu semuanya hanyalah sementara. Tetapi sebaliknya kita harus mengutamakan mencari harta surgawi karena nilainya kekal. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di kitab Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, Tuhan Yesus sebelumnya sedang mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Dan di situ Tuhan Yesus mengajar mereka supaya jangan gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan orang banyak agar takut akan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya mereka menerima tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengakuinya, percaya kepadanya. Dan masih banyak pengajaran lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, tetapi dikatakan ada seorang dari orang banyak itu. Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Apa yang kita pikirkan tentang orang ini? Tuhan Yesus sebelumnya sedang berbicara, ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka harus takut akan Tuhan, harus percaya menerima Tuhan Yesus dan lain-lain. Tetapi orang ini yang dia pikirkan adalah apa? Harta duniawi. Jadi tidak ada linknya dari pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya. Hal-hal rohani, justru yang dipikirkannya adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Dia begitu mencintai harta duniawi. Dia datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk bertanya, bagaimana dia supaya dia melakukan kehendak Tuhan, atau supaya dia bisa diselamatkan, atau supaya dia bisa bertumbuh. Tapi justru yang dia beritahukan kepada Tuhan Yesus tentang harta duniawi. Nah, di sini dikatakan, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi tidak masuk ke semua, tidak masuk ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya apa yang telah disampaikan Tuhan Yesus sebelumnya. Dalam hatinya, dalam pikirannya hanya yang dipikirkannya adalah harta dunia. Jadi pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya itu masuk telinga kanan lewat telinga kiri. Banyak kita orang-orang seperti demikian. Mau para hamba Tuhan mau sampaikan firman Tuhan seperti apa, tapi pemikiran kita yang lain. Yang kita pikirkan adalah urusan-urusan dunia. Dikatakan di sini, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Dia begitu sayang terhadap harta duniawi, dan dia mau supaya dia memperoleh harta duniawi ini dengan cara saudaranya berbagi warisan dengannya. Nah, tentunya di sini memang mereka sedang ada permasalahan terhadap warisan, pembagian warisan. Mungkin saudaranya menguasai warisan tersebut.
Tapi kita melihat bagaimana orang ini, ya, dia datang kepada Tuhan Yesus hanya untuk urusan harta duniawi. Ya, dia tidak ada terpikirkan tentang pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya. Yang dia pikirkan hanyalah harta duniawi, dan dia mengatakan di sini, katakanlah kepada saudaraku supaya apa? Supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nah, kita melihat di sini dia meminta Tuhan Yesus untuk datang supaya dia bisa memperoleh harta duniawi. Nah, saudara-saudara, jangan kita datang kepada Tuhan Yesus hanya urusan-urusan duniawi. Ada orang yang di luar sana, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau percaya Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan banyak berkat, mujizat, memberikan kesuksesan. Kita tidak boleh bersikap seperti demikian. Atau kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus hanya urusan duniawi saja. Tuhan berikan saya banyak uang, harta kekayaan, dan lain-lain. Itu berarti kita begitu mencintai harta duniawi ini. Lalu ayat 14, apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ya, nah, ini adalah sebuah teguran bagi orang ini. Oh, Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk memenuhi kebutuhan urusan duniawi, hanya untuk membuat kamu supaya kaya, memiliki harta duniawi. Bukan. Ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tamak itu artinya apa? Begitu bernafsu untuk mendapatkan, rakus untuk mendapatkan harta duniawi. Ya. Begitu rakus, begitu bernafsu, begitu mencintai. Ya. Katakan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi dalam hal apapun yang berurusan duniawi, kalau kita begitu bernafsu, rakus, begitu mencintai, termasuk uang itu memang kita sangat membutuhkan, penting dalam kehidupan kita. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Uang tidak boleh kita cintai. Uang itu sangat kita perlukan. Itu kita tidak sangkal hal itu. Ya, karena kita makan harus beli sesuatu pakai uang. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Kita harus tahu bahwa uang itu hanya urusan duniawi ini saja. Jangan sampai kita itu, hidup kita hanya untuk uang. Kita melupakan Tuhan. Kita mencintai hanya uang atau harta dunia. Makanya di sini dikatakan, waspadalah. Artinya ada godaan bagi kita. Baik orang yang Kristen, orang yang sudah percaya. Terlebih orang yang belum percaya, tentunya godaan ini begitu besar bagi mereka dan gampang mereka jatuh. Orang Kristen juga hati-hati. Walaupun kita sudah mengerti bahwa kita hanya sementara di dunia ini dan harta sesungguhnya itu dari surga, tapi kadang kita bisa jatuh ke dalam dosa ini. Dikatakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah ini, perhatikan baik-baik. Jangan kamu mengatakan, wah, harta itu adalah segala-galanya. Itulah hidup saya. Jangan pernah kamu katakan itu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu hanya untuk itu, lalu kita meninggalkan, melupakan Tuhan. Lihat apa kata Tuhan Yesus. Walaupun seandainya seorang berlimpah-limpah hartanya, artinya begitu banyak hartanya, uangnya begitu banyak, bisa lagi diukur misalnya. Tapi dikatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nafasnya, rohnya, keselamatannya itu tidak tergantung terhadap harta itu. Dan itu terbukti fakta, saudara-saudara. Banyak orang kaya di luar sana. Dia bisa berobat kemana saja.
Tapi kita melihat ketika sakit, ya, khususnya ada satu jenis penyakit kanker. Saya ada lihat seseorang kaya raya, tapi ketika penyakit kanker dia pergi kemo, dia pakai uang banyaknya itu, tapi toh juga tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Ya, ataupun begitu banyak uangnya, tapi toh juga tidak bisa menghindari dia dari kematian. Pada akhirnya juga dia akan mati. Dan uang tidak bisa menyelamatkan kita untuk masuk surga, tak bisa. Ya, uang itu hanya gunanya di dunia ini sementara saja. Ya, tidak bisa menghindarkan kita dari penghukuman yang kekal karena dosa. Dikatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Ya, maksudnya adalah nafasnya, nyawanya, keselamatannya dari penghukuman yang kekal itu tidak tergantung dari kekayaannya. Lalu dikatakan ayat ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah ibarat atau perumpamaan supaya murid-muridnya lebih mengerti. Ya, dan tentunya kita semua juga supaya bisa mengerti. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan dan dikatakan ada seorang yang kaya raya, tanahnya sampai berlimpah-limpah hasilnya. Nah, pada zaman itu kan kita melihat bahwa kekayaan itu salah satu diukur dari tanahnya yang begitu banyak. Kalau zaman sekarang mungkin dari uangnya, dari kendaraannya, ya, materi yang begitu mewah. Tapi pada zaman dulu ya tanah ya salah satu ya tolak ukur ya bahwa dia adalah kaya raya. Dan dikatakan ia bertanya dalam hatinya, ayat ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dikatakan ya, karena tanahnya berlimpah-limpah, begitu banyak dan hasilnya begitu banyak, ya. Dan dikatakan dia berpikir, ya, apa yang harus aku perbuat? Karena tanahnya begitu besar, lebar, dan hasilnya juga berlimpah-limpah hasilnya. Dan dia pikir apa yang harus aku perbuat? Dikatakan sampai dia kesulitan untuk ya menempatkan hasil dari tanahnya tersebut. Dikatakan aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini menunjukkan bahwa dia begitu ya kaya raya ya, dari hasil tanahnya itu. Ayat yang ke-18 dikatakan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, itu tempat penyimpanan gandum atau penyimpanan hasil tanah pada saat itu, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Wah, dia mau perbesar lumbung-lumbungnya itu dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Wah, dia berpikir saya akan besar dan saya akan simpan semuanya di situ. Lalu lihat ayat ke-19 apa yang dikatakan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwa, dan dia akan berkata pada dirinya, jiwaku, ada padamu banyak barang. Jadi dia mengatakan hati saya, hidup saya ini ada padamu. Jadi hanya ya bergantung pada hartanya ini. Ya, hidupnya ini ya ditentukan oleh hartanya ini. Nah, dia mengatakan jiwaku ada padamu banyak barang. Dan dia begitu mencintai hartanya itu. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya dan berpikir, dia simpanannya itu akan membuat dia bertahan hidup bertahun-tahun dan mungkin begitu lama. Dan dikatakan beristirahatlah, dan dia mengatakan karena ini sudah banyak hartanya, ya hasil tanah, dan dia merasa terjamin, hidupnya terjamin karena harta ini. Dia merasa hidupnya nyaman, aman, selamat karena harta ini. Dikatakan, maka sekarang beristirahatlah, ya, makanlah, wah, bersenang-senang, minumlah, bersenang-senanglah. Jadi santai-santai, ya, bersukaria, pesta pora. Ya, kenapa? Karena ada yang menjamin hidup saya itu dari harta saya ini. Jadi dia merasa yang menyelamatkan
yang menjamin kehidupannya karena hartanya ini. Dia menaruh sepenuhnya hidupnya hanya untuk hartanya ini. Karena dia begitu mencintai harta itu. Tapi lihat ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan Yesus, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, dia memanggil orang itu ternyata ya orang bodoh, orang yang tidak bijak, orang yang tidak bertindak dengan tepat. Dia pikir itulah yang menjamin hidupnya, harta itu yang menyelamatkan dia, itu yang membuat nafasnya, nyawanya bertahan. Tuhan mengatakan kamu orang bodoh, kamu tidak tahu, kamu tidak bertindak dengan benar. Katakan pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Tuhan Allah mengatakan, nah coba sekarang saya ambil jiwamu, nafasmu, kamu akan mati. Dan dikatakan, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi kalau Tuhan mengambil nyawanya, harta itu tak bisa berbuat apa-apa. Oh, Tuhan bilang mati malam ini, ya mati. Harta itu tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia pergi berobat, dia melakukan banyak hal untuk memberikan dia kesehatan. Tapi kalau Tuhan waktunya, yang Maha Kuasa Pencipta kita mengatakan malam ini juga, maka malam ini juga dia mati. Harta tak bisa berbuat apa-apa. Dan dikatakan, kalau kamu mati, lalu untuk siapa harta ini? Kamu masih bisa nikmati? Tidak bisa, saudara-saudara. Tinggalkan juga pada akhir. Banyak orang yang kaya raya, bahkan selebriti yang kaya raya. Dan dia pikir dia bisa memiliki hartanya itu terus-menerus. Dia bilang kasih emasnya di petinya dan segala macam. Itu toh juga tinggal. Dia tidak bawa emas itu, dia tidak bawa uangnya itu. Jadi yang pertama kita melihat bagaimana harta itu tidak memberikan efek ataupun membantu nyawa kita. Kalau Tuhan mengatakan hari ini juga keputusannya dari Tuhan, harta itu tak bisa berbuat apa. Kedua, kalaupun kita pergi, kita tak bisa lagi mati. Semuanya tinggal, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Jadi kita melihat bagaimana harta dunia itu hanyalah sifat sementara digunakan di dunia ini. Dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan berkehendak lagi. Dan dikatakan di sini, ayat ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadi orang yang hanya berusaha untuk mencari harta demi kepuasan dirinya sendiri. Hanya begitu rakus, begitu bernafsu, hanya untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan nafsu. Hidupnya hanya untuk mencari harta dan untuk bersenang-senang. Dikatakan demikian juga dengan jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan. Jadi kalau hanya kaya di dunia ini, tapi miskin di hadapan Allah ataupun bukan orang percaya, maka apa gunanya? Dia akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal dan hartanya itu tidak berguna apa-apa. Tapi yang benar adalah kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah bukan berarti kita berusaha menjadi miskin di dunia ini, tidak. Tapi kita tidak bernafsu ataupun mencintai harta dunia ini. Kalau Tuhan kasih, banyak tokoh-tokoh Alkitab juga kaya, Tuhan berkati. Tapi kita melihat bagaimana hidup mereka bukan hidup untuk mencari harta. Tapi mereka utamakan adalah melayani Tuhan, ikut Tuhan Yesus. Hidup taat firman Tuhan. Itulah yang disebut kaya Allah. Jadi pertama-tama percaya Tuhan Yesus diselamatkan dan dalam kehidupannya dia taat sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dikatakan dia akan memiliki harta di sorga yang sifatnya kekal. Nah, jadi saudara-saudara kita melihat di sini sebuah pelajaran dari firman Tuhan. Bahwa kita harus hati-hati terhadap godaan. Jangan sampai kita jatuh dalam ketamakan, dalam bernafsu, rakus hanya untuk mencari harta dunia. Jangan sampai hanya gara-gara sibuk urusan uang, urusan harta dunia, kita itu tidak ingat lagi kepada Tuhan. Tidak ingat beribadah, tidak ingat lagi berdoa, tidak ingat lagi belajar firman Tuhan.
kita tidak ingat lagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa sibuk, tak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah godaan. Jangan sampai hidup kita hanya bergantung pada harta dunia. Hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, harta kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan mengatakan, malam ini juga kamu meninggal, sudah selesai. Dan harta itu ditinggalkan, kita tidak nikmati lagi. Oleh karena itu kita harus kaya di hadapan Allah. Kita harus mengutamakan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Jadi yang pertama-tama, percaya Tuhan Yesus. Kamu akan diampuni dan selamatkan. Dan setelah itu, supaya kita memiliki harta di surga, upah yang besar, maka marilah kita sungguh-sungguh taat, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Memang kita melakukan semuanya itu bukan motivasinya hanya untuk mendapatkan harta surga, tapi itu adalah ganjaran yang Tuhan akan berikan kepada kita jikalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, janganlah kita sama seperti orang-orang duniawi yang hidupnya hanya untuk urusan duniawi, harta duniawi. Tapi mari kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan dikasihi oleh Tuhan, dan bahkan juga kita akan memiliki harta yang sifatnya kekal. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.